Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ngobrol teologi kita, dan hari ini adalah hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Waktu menunjukkan pukul 9:12 pagi ya, sebelum kita masuk ke dalam kesibukan kita masing-masing hari ini. Mari kita akan lanjutkan obrolan kita tentang mengejar dan menangkap pengetahuan akan kebenaran. Nah, di awal saya akan buka dengan pertanyaan, mungkinkah menangkap sesuatu yang di luar jangkauan kita? Kita tahu pengetahuan tentang Allah itu, Ayub katakan dalam Ayub 36 ayat 26, tidak terjangkau oleh pikiran kita. Allah kita besar. Seberapa besar? Besar, begitu besar, maha besar sehingga tidak terjangkau oleh pikiran kita. Lalu mungkinkah kita mengejar bahkan menangkap pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan kebenaran? Nah, saya ingin mempertanyakan 3 hal kepada kita semua yang mengaku sebagai Kristen, sebagai bagian dari gereja Tuhan. Apakah kita memiliki kesadaran akan kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab, akan satu realitas? Saya seringkali dan selalu katakan bahwa kebenaran di dalam Alkitab itu adalah realitas. Ketika Allah membukakan realitas ini kepada kita, apakah ini tersampaikan kepada kita? Berapa tahun, berapa puluh tahun kita menjadi seorang Kristen, apakah pernah hal ini disampaikan kepada kita untuk kita renungkan secara mendalam, dan kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa seharusnya 3 hal yang akan saya kemukakan ini adalah realitas bagi kita orang Kristen. Nah, yang pertama adalah bahwa hikmat ilahi, kebenaran firman, pengetahuan akan kebenaran, pengenalan akan Allah yang dituliskan di dalam Alkitab yang kita pegang masing-masing, itu merupakan satu rahasia Allah, satu rahasia ilahi. Bahkan Alkitab mengatakan sebagai rahasia berabad-abad yang tertutup bagi manusia berdosa. Manusia yang mati di dalam dosa tidak bisa menangkap, menerima kebenaran firman gitu. Tetapi lewat iman kepada Yesus Kristus, lewat pengorbanannya di atas salib, rahasia berabad-abad ini dibukakan kepada orang-orang percaya. Jadi kalau iman Kristen kita benar, rahasia firman, hikmat ilahi, pengetahuan akan kebenaran itu dibukakan bagi kita, telah dibukakan oleh karya salib Kristus bagi kita. Jadi yang dituliskan dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, dan kita seringkali menyanyikan. Jadi teks Alkitab ini dibuat lagu lalu kita sering menyanyikannya, yang berkata, apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, itu justru yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ini berbicara tentang hikmat ilahi, tentang Kristus, tentang kebenaran firman yang sekarang dibukakan ketika kita masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Apakah kita mengetahui dan menyadari ini? Apakah di gereja kita ini diajarkan kepada kita, diberitahukan kepada kita dengan sungguh-sungguh bahwa rahasia berabad-abad itu telah dibukakan bagi kita? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tahukah kita, sadarkah kita, yakinkah kita kepada satu peristiwa historis di mana ketika Yesus mati di atas salib, setelah dia berkata tetelestai, semua sudah selesai, semua sudah dibayar lunas, lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Setelah itu ada satu kejadian, yaitu tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ini perlambang dari batas, sudah tidak ada lagi yang menghalangi umat Tuhan untuk masuk ke dalam
hadirat Allah sudah tidak ada lagi. Keimaman Lewi, keimaman dalam perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Ingat ya, dulu zaman Israel di dalam kemah pertemuan itu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah. Yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus ini adalah imam besar 1 tahun sekali, mengadakan pendamaian antara bangsa Israel dengan Allah. Jadi yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus yang melambangkan hadirat Allah hanya imam besar. Tetapi ketika tabir bait Allah dirobek, dibelah dua dari atas sampai ke bawah oleh kematian Yesus di atas salib, maka pembatas ini tidak ada lagi. Kita semua imam yang diberikan akses masuk ke dalam hadirat Allah, ruang maha kudus, atau dalam bahasa perjanjian baru dengan penuh keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Tidak perlu lagi imam besar manusia seperti zaman Israel di perjanjian lama, karena Yesuslah yang sekarang menjadi imam besar agung kita. Dia yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa. Jadi kita langsung menghadap Yesus. Jadi akses sudah dibuka, penghalang sudah diroboh, sudah dirobek, sudah dibelah. Kita sekarang bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah, termasuk ke dalam pengetahuan akan kebenaran firman. Jadi kebenaran firman sekarang terbuka bagi kita semua, setiap pribadi yang sudah masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Tidak lagi menjadi hak pemimpin gereja, misalkan dalam kekatolikan, Katolik Roma, paus misalkan beserta staf teratas gitu. Lalu jemaat bergantung kepada paus untuk hal-hal mengenai kebenaran firman. Bahkan lebih mengutamakan sabda paus daripada firman di dalam Alkitab. Itu yang kita lihat praktek dalam kekatolikan, ya, Katolik Roma. Tetapi saya perhatikan ini juga banyak dipraktikkan oleh kebanyakan mayoritas Kristen, apalagi Pantekosta karismatik. Jadi jemaat itu dipelihara bergantung kepada sabda pemimpin gerejanya masing-masing. Apakah dia telah menafsirkan Alkitab dengan benar? Itu lain perkara. Apakah dia sudah belajar dengan sungguh kebenaran di dalam Alkitab secara sehat dan sistematis sebelum menyampaikan kepada jemaat? Itu tidak terlalu diperdulikan. Pokoknya apa yang disampaikan di mimbar oleh pemimpin gereja lokal masing-masing, itu yang lebih dipegang gitu. Jadi jemaat di bawah bergantung kepada pemimpin rohaninya. Padahal dalam perjanjian baru justru tugas pemimpin rohani adalah memberitahu bahwa setiap kamu orang Kristen yang benar sekarang memiliki akses kepada tahta kasih karunia, memiliki akses kepada hadirat Allah, memiliki akses kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi isi Alkitab yang begitu tebal yang kita miliki masing-masing, dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab, itu milik kita untuk kita pelajari, untuk kita gali, supaya kita bisa menangkap pesan rohani yang Allah sampaikan kepada kita, yang akan menuntun kita dalam perjanjian, mematuhi setiap hukum-hukum perjanjian sampai akhir perjanjian, kita menerima hasil perjanjian, yaitu masuk ke dalam keselamatan kekal, ya. Jadi tabir sudah dibelah dua, penghalang sudah ditiadakan oleh karya salib Kristus. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama, rahasia sudah dibukakan. Yang kedua, penghalang atau tabir sudah ditiadakan. Lalu yang ketiga, Roh Kudus sebagai roh hikmat, roh kebenaran, yang tugasnya menyingkapkan, memberikan pencerahan, iluminasi, pembukaan rahasia kebenaran firman yang ada dalam Alkitab pun sudah dicurahkan, dan dalam kelahiran kembali diberikan tinggal di dalam setiap kita. Saya selalu katakan, urapan itu, keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita, bukan ngekos, bukan ngontrak,
bisa masuk keluar, apalagi bergantung kepada katanya penumpangan tangan pemimpin gereja. Nanti dalam KKR jemaat dipanggil ke depan altar call, lalu ditumpangi, masuk lagi Roh Kudusnya. Habis itu keluar lagi, urapan hilang lagi gitu kan. Tidak. Roh Kudus itu menetap menjadi meterai, menjadi jaminan keselamatan yang akan kita peroleh, jaminan untuk nanti kita akan memperoleh seluruh apa yang Allah janjikan kepada kita dalam perjanjian yang kita masuki. Saya ulangi lagi, saya pertanyakan ini, 3 hal ini. Yang pertama, rahasia berabad-abad itu sudah dibukakan. Yang dulu tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia karena keberdosaan manusia, lewat karya salib Kristus kepada orang-orang percaya, orang-orang yang masuk iman Kristen yang benar, orang-orang yang mengasihi Dia, ini dibukakan. Memang Allah menyediakan ini bagi kita. Lalu yang kedua, tabir atau penghalang sudah dirobohkan, sudah ditiadakan oleh karya salib Kristus. Kita semua imam. Setiap orang Kristen yang benar dalam perjanjian baru adalah imam. Imamat yang rajani, kerajaan imam. Kita punya akses ke ruang Maha Kudus Allah, ke hadirat Allah. Imam besar kita sekarang Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sanalah Dia melakukan tugasnya, begitu ya. Jadi penghalang sudah ditiadakan. Lalu yang ketiga, roh hikmat, roh pengetahuan, roh kebenaran itu sudah Allah beri tinggal di dalam kita ketika kita dilahirkan kembali. Nah, dengan 3 realitas atau kebenaran ini, kita bisa mengejar dan menangkap pengetahuan akan kebenaran yang memang Allah bukakan bagi kita. Nah, yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati baik-baik dalam kehidupan kekristenan kita adalah jangan sampai 3 hal yang sudah Allah bukakan ini harganya tidak main-main ya. Bukan dengan barang panah, bukan dengan perak, emas, tetapi dengan darah anak domba Allah yang sangat mahal. Jadi Allah sudah bukakan, tapi kita tidak mempedulikannya, kita tidak mengindahkannya, atau gereja kita biarkan justru menghalangi kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan menikmati 3 hal yang sudah Allah bukakan. Itu ya yang pertama ingin saya sampaikan dan saya pertanyakan kepada kita semua dalam obrolan ini. Jadi kalau judul atau materi obrolan kita seri ini adalah mengejar dan menangkap pengetahuan akan kebenaran, ingat ya, 3 hal yang sudah Allah lakukan bagi kita demi membuka, demi memberi kepada kita pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan pribadinya, sekaligus pengenalan akan Dia. Masukkan kita ke dalam satu perjanjian, ke dalam relasi pribadi dengan Dia. Nah, renungkan ini baik-baik sekali lagi, karena dengan sedih hati, dengan rasa ironis yang luar biasa, kita justru melihat gereja-gereja akhir zaman yang senantiasa saya kasih tanda kutip kata gerejanya dengan bahasa kasarnya atau bahasa Alkitab gereja palsu, justru menjadi penghalang gitu, ya. Nah, kalau jemaat ingin mendalami bahasan ini lebih, bisa mengikuti seri pelajaran Alkitab di ibadah umum kami yang berjudul hal kepemimpinan, dan sesi terakhir hari Minggu kemarin baru saya posting videonya di kanal YouTube kami, itu bagian ke-17 kalau tidak salah, itu membahas tentang hal ini ya, secara lebih panjang lebar. Jadi dalam obrolan ini saya ingin mempertanyakan kepada kita ya, kalau kita belum menyadari ketiga hal ini, atau dengan sengaja dalam
kehidupan kita berjemaat di gereja lokal masing-masing tidak pernah diajari ini, tidak pernah ditekankan, diajarkan kepada kita, lalu kita diajak untuk melakukan perenungan mendalam tentang ini, kita kita melewatkan satu anugerah Tuhan yang begitu besar, satu berkat rohani yang begitu besar, ya. Jadi ini yang ingin saya obrolkan dalam obrolan singkat pagi ini. Sebelum kita masuk ke dalam aktivitas kita masing-masing, ya. Coba renungkan lagi. Satu, rahasia berabad-abad itu sudah dibukakan bagi kita yang mengasihi Dia. Lalu yang kedua, tabir penghalang sudah ditiadakan oleh karya salib Kristus. Lalu yang ketiga, roh hikmat, roh kebenaran itu sudah diberikan kepada kita kalau iman Kristen yang kita anut, yang kita jalani adalah iman Kristen yang benar. Dan dengan ketiga hal ini kita dimungkinkan untuk mengejar dan menangkap pengetahuan akan kebenaran, dan itu yang akan menguduskan kita, itu yang akan menjaga kita tanpa cacat celah pada kedatangan Kristus yang kedua, dan itu yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan itulah kerajaan sorga itu sendiri. Jadi Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mendefinisikan kerajaan Allah sebagai itu, pengetahuan yang kita peroleh selama di dunia ini. Jadi masuk ke dalam sorga, ke dalam kerajaan sorga paripurna, sempurna nanti pada kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi seharusnya saat menjalani hidup di dunia ini, kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sudah menjadi milik kita. Dalam bentuk apa? Yesus katakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah kerajaan Allah, inilah kerajaan sorga, inilah realitas hidup kekal itu, yaitu ketika kita sebagai murid-murid Kristus memiliki pengenalan, memiliki pengetahuan, mengetahui satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya yang Dia utus, yaitu Yesus Kristus. Atau dalam bahasa Efesus pasal yang keempat, itulah definisi gereja, persekutuan orang-orang yang pada akhirnya memiliki kesatuan iman dan kesatuan pengetahuan akan anak Allah. Ya, tiga hal ini sudah dibukakan bagi kita. Ayo kita berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk mengejar dan menangkap itu. Ya, setiap hari, hari demi hari, setiap kita datang ke gereja dalam ibadah apapun, kita melakukan pengejaran dan usaha menangkap pengetahuan akan kebenaran. Selamat pagi, renungkan ini dengan baik-baik dan mendalam. Kita akan jumpa dalam ngobrol teologi episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.